teman-teman semuanya, salam anak dan pasar. Kembali lagi dengan podcast Kreativitas Siniar Sisma yang berkolaborasi dengan FAD dan Pasar atau Forum Anak Daerah Kota dan Pasar. Bagaimana teman-teman semuanya? Semangat? Harus semangat sih, kan kita pagi-pagi harus semangat. Dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian berada harus tetap semangat. Dengar-dengar kata semangat nih Chan ya, aku jadi keinget seseorang loh. Oh, siapa tuh Kir? Seseorang yang benar-benar mengedukasi, inspiratif, walaupun dengan kekurangan, namun beliau bisa menjadikan kekurangan tersebut menjadi suatu kelebihan, Chan. Tanpa basa-basi, kita sambut aja gak sih langsung? Langsung saja. Siapa bintang tamu yang paling spesial yang mengisi pada podcast kali ini? Langsung saja kita sambut, yaitu Bli Jigo. Halo Bli Jigo. Halo. Bisa sapa dulu kepada penonton, Bli Jigo. Halo, Om Swastiastu, warga Kota Denpasar, salam sehat selalu, salam inklusi. Nah, sebelum kita membahas mengenai pembahasan lebih lanjut, ingat kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Chandra dari Duta Anak Kota Denpasar tahun 2026, Komisi Perlindungan Khusus. Dan aku Inyoman Hari Kirtana Gananata, akrab dipanggil Kirtana dari Duta Anak Kota Denpasar tahun 2026, runner up Duta Anak Komisi Perlindungan Khusus. Nah, kira-kira bincang-bincang kali ini itu dalam rangkaian apa ya, Kir? Kita berbincang-bincang pada kali ini dalam rancangan Hari Keluarga Nasional. Selain itu, kita juga sedang mengadakan Inclusive Talks yang akan memeriahkan kegiatan program kerja kami, yaitu Merakit, Merajut empati rangkul anak disabilitas. Langsung saja kita ke pembahasannya mengenai anak disabilitas. Dengar-dengar kata disabilitas, bagaimana sih tanggapan dari Bli Jigo terkait hal tersebut? Bisa dijelaskan dulu kepada penonton? Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekali lagi, selamat Hari Forum Anak Nasional Kota Denpasar. Nah, jadi tadi ngomong apa tentang anak disabilitas ya? Iya. Baik, jadi kalau bagi saya sih anak disabilitas ini adalah anak yang spesial, anak yang betul-betul kalau mereka tuh dididik dengan baik, mereka akan istilahnya bisa hampir menyetarai kita lah yang non disabilitas. Jadi karena saya sering tercimpung sama anak-anak disabilitas, makanya di sana saya melihat mereka tuh, ini anak disabilitas ini ternyata potensinya luar biasa banget. Nah, jadi mereka tuh bukan anak tertinggal atau anak yang lemah lah, seperti itu sih menurut saya pribadi. Oke, Kirtana ada pertanyaan untuk Bli Jigo juga terkait keluarga nih Bli. Yep. Dimana keluarga pasti punya peran penting untuk mendidik mental maupun karakteristik anak disabilitas. Nah, kira-kira bagaimana sih cara atau peran orang tua dan keluarga dalam mendidik mereka nih Bli? Oke. Nah, jadi kalau di sini kita ngobrol masalah keluarga untuk anak disabilitas, karena menurut saya sih keluarga ini penting, karena keluarga ini adalah pondasi. Sebenarnya pondasi penting buat anak-anak sebenarnya, terutama juga buat anak disabilitas. Makanya keluarga, tanpa support keluarga juga kan mungkin anak disabilitas ya mungkin bisa meracu ke arah yang tidak baik lah, seperti itu. Makanya peran keluarga di sini itu sangat penting, apalagi sama ibu-ibu. Nah, ini kadang-kadang saya lihat mereka anak disabilitas, apalagi anak-anak seperti Down syndrome, autis dan sebagainya, itu didamping sama orang tua, itu kan suatu keluarga orang tua yang sangat luar biasa. Ibu-ibu ini sangat luar biasa. Jadi saya selalu melihat orang tua maupun ibu sebagai ibu kan menjaga anak itu, saya selalu memberikan O+ sangat luar biasa. Kenapa? Ibu ini betul-betul tangguh dan sangat luar biasa untuk menjaga dan merawat mereka, seperti itu. Jadi kembali lagi, anak disabilitas ini adalah bukan anak anggaplah aib lah, bukan. Bukan. Ya, jadi bukan anak aib. Mereka ini adalah justru anak-anak yang spesial, di mana Tuhan memberikan dan juga mengajarkan kita untuk bersabar, dan juga nanti kelak kalau kita sudah pintar mengatur anak-anak ini dan pintar kita mendidik, mereka menjadi anak yang sukses dan luar biasa. Oke.
Tadi juga sudah sempat dimention oleh Blijigo tentang parenting dengan keluarga yang sangat baik itu harus banget diperuntukkan bagi anak-anak yang mempunyai keterbatasan ataupun mempunyai disabilitas. Karena disabilitas itu bukan, sejujurnya itu bukan keterbatasan teman-teman, tapi alarm untuk bisa bangkit kembali agar semua anak itu terlihat setara dan adil. Nah, berbicara juga tentang anak, keluarga, dengar-dengar Chandra sempat Blijigo pernah diundang pada Hari Anak Nasional pada tahun kemarin oleh Forum Anak Denpasar. Benar? Betul ya. Bagaimana pendapat dan kesan yang dapat Blijigo utarakan kepada penonton ketika Blijigo diundang oleh suatu Forum Anak Denpasar dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya? Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk komunitas Forum Anak Nasional ya. Daerah Kota Kota Denpasar. Nah, jadi tahun lalu kita yang sempat diundang itu sangat luar biasa sekali dan itu menjadi terenyuh hati saya di mana saya bersama anak-anak disabilitas itu bisa saling dekat, saling berinteraksi dan juga sangat bangga bisa memberikan motivasi kepada anak-anak. Jadi saya pun berkata bahwa dengan keterbatasan jangan berkecil hati. Kalian tuh mampu nanti ke depan akan menciptakan sesuatu yang luar biasa. Makanya sering beberapa kali saya ketemu sama anak-anak disabilitas itu tetap kita akan memberikan support dan juga kita rangkul seperti itu. Jadi forum tahun lalu itu ya betul-betul berkesan lah di hati saya. Semoga forum-forum seperti ini tidak hanya di sini bisa terus berkolaborasi bersama adik-adik dan juga Chandra juga dan juga bersama anak-anak disabilitas nanti ke depannya seperti itu sih. Oke, Astengkare ya Beli ya. Dan juga Beli, setelah saya dengar-dengar terkait talk show yang tahun lalu, Blijigo merupakan penyandang disabilitas non komersial nggih Beli ya? Yap, atau bukan dari lahir. Kira-kira bisa nggak Beli menceritakan sedikit pengalamannya terkait insiden yang terjadi dan bagaimana cara Beli itu harus bisa bangkit dan tidak terenyuh dari kekurangannya Beli, bisa tetap berkembang dan bisa memberikan edukasi kepada orang-orang yang lainnya. Oke. Baik, terima kasih. Ya, jadi memang sih tadi apa yang benar dikatakan oleh Kak siapa? Kirtana ya. Oke, jadi Kak Kirtana terima kasih. Nah, jadi memang sih saya dulu bukan seorang disabilitas. Nah, jadi saya dulu mengalami kecelakaan di tahun 2012. Nah, mungkin para pemirsa para pemirsa di Kota Denpasar maupun di Bali maupun di luar Bali mungkin biar saya ceritakan sedikit jadi kecelakaan ini. Dulu saya memang kecelakaan di kapal pesiar. Mungkin Bapak Ibu atau mungkin yang menonton di channel ini mungkin tahu tentang insiden Costa Concordia. Kebetulan saya dulu adalah mantan pesiar di kapal pesiar Costa Concordia yang di mana menabrak karang di kota Giligio, Italia. Nah, jadi itu kejadiannya ya mirip seperti Titanic. Nah, makanya dibilang itu Titanic kedua. Nanti dokumentasi filmnya itu ada di tanggal 10 Juli kalau Bapak Ibu mau nonton. Itu sudah ada di Netflix kalau nggak salah ditayangkan. Nah, mungkin karena saya jauh di Indonesia mungkin nggak diundang. Nah, karena ini dari pihak luar mungkin membuat film ini, dokumentasi filmnya. Nah, jadi di tahun 2012 itulah saya menghadapi namanya keterpurukan saya waktu itu. Jadi ya mungkin masyarakat tahulah bagaimana sih dari yang non disabilitas menjadi disabilitas itu memang sangat berat bagi saya untuk menjalankannya. Tetapi jujur saya dulu 4 kali hampir bunuh diri. Ya waktu di Itali 3 kali dan di rumah sakit di Bali itu hampir sekali saya bunuh diri, hampir loncat saya tuh dari jendela. Tapi untung teman-teman segera menghalanglah semua itu. Nah, jadi kembali lagi di tahun 2013 saya kembali lagi menjalankan jati diri saya nih saya harus kemana. Nah, akhirnya ketika saya bangkit itu mungkin di sekitar 5 atau 6 tahun kurang lebih baru saya bisa menerima dengan keadaan saya seperti ini. Nah, jadi memang ya dibilang berat juga kan. Karena dulu saya suka my trip my adventure lah istilahnya kan. Nah, akhirnya Tuhan memberikan saya kondisi seperti ini. Ya, di 5 sampai 6 tahun itu saya terus bercermin berkaca bahwa Tuhan memberikan saya ini kondisi seperti ini mungkin ada tujuan maksud dan tertentu. Nah, contoh kayak sekarang ini, mungkin kalau saya tidak kondisi disabilitas, mungkin saya tidak bisa memberikan motivasi kepada teman-teman yang lain seperti itulah. Contoh kayak teman saya ada kemarin di Kota Denpasar juga, saya diundang juga ke Singaraja pernah
Habis itu ke Bali Timur kalau nggak salah waktu itu di Kelungkung ya kalau nggak salah tuh saya pernah diundang dulu sebelum saya join di Dinas Sosial Kota Denpasar. Itu sering sekali saya diundang dulu untuk ngasih motivasi. Bahkan dokter pun sempat minta tolong ke saya untuk memberikan motivasi yang kecelakaannya hampir mirip seperti saya dengan kondisi spinal cord injury. Nah, jadi saya mengalami spinal cord injury dan mengalami ya saya anggaplah kelumpuhan sesaat. Ya siapa tahu nanti ada mujizat, mungkin Tuhan ngasih mujizat, saya bisa kembali lagi. Tapi setelah saya kembali itu nggak akan berhenti saya untuk memberikan semangat kepada teman-teman disabilitas yang ada di Kota Denpasar dan mungkin seluruh Bali lah. Nah, jadi disitulah 4-5 tahun itu, nah memang sih peran dari keluarga itu penting. Itu terutama peran dari keluarga dan juga orang terdekat, contoh kayak istri saya kan sering memberikan support dan juga doa juga kan. Dengan kondisi seperti ini, oke lah, mungkin dulu masih normal, saya mungkin tidak kenal yang namanya Kota Denpasar kan, mungkin tidak kenal sama yang Chandra dan teman-teman yang lain. Nah, ketika saya kondisi seperti ini, saya banyak sekali menjumpai sahabat-sahabat saya yang luar biasa, terutama yang disabilitas. Nah, di situ saya banyak sekali belajar. Makanya untuk masyarakat, mungkin kalian belum kecimpung atau belum pernah bergaul sama sahabat disabilitas, mungkin kalian akan menganggap, mohon maaf nih, mungkin kalian menganggap, oh disabilitas itu lemah, disabilitas itu oh begini, wah kayaknya dia sudah nggak bisa ngapain. Nah, ternyata stigma itu salah. Ketika saya bergaul, nah akhirnya teman-teman itu mereka bisa, they can do everything. Nah, seperti itulah. Nah, jadi di sanalah saya mulai bangkit kembali. Nah, dan saya pun bukan mengajarkan, kita saling diskusi bagaimana caranya teman-teman sahabat-sahabat disabilitas kita ini. Yang pertama itu kan adalah kemandirian dan juga bukan kemandirian. Yang pertama itu adalah percaya diri. Itu dulu, percaya diri. Nah, karena teman-teman dulu kita adakan event-event itu, kita terjunkan teman-teman, kita ajak teman-teman. Nah, mereka percaya diri itu kurang. Nah, akhirnya kita terus adakan event, dimanapun ada event kita terus jalankan event ini itu untuk melatih percaya diri mereka juga. Itu yang pertama. Setelah itu baru meranjak ke apa nih mereka mau, kesuksesannya mau apa nih. Nah, jadi mereka bisa mandiri untuk melakukan kegiatan berikutnya seperti itu. Contoh kayak saya orangnya pemalu dulu. Tapi ketika saya menjadi disabilitas, nggak tahu kenapa percaya diri saya tuh timbul, lebih meningkat. Dan bahkan saya pernah diundang narasumber waktu itu sampai 250 orang. Itu dengan saya sendiri. Nah, itu rasa malu tuh sudah mati. Maka saya bilang sama teman-teman, rasa malu tuh bisa dihilangkan kalau kita sudah mau. Ya, ada kenyataan mau dan percaya dirilah, seperti itulah. Wah, itu sih. Benar-benar inspiratif banget ya dari tadi kita ngedengar cerita kayak kapal Titanic yang versi kedua sampai Bli Jigo akhirnya bisa bangkit kembali dan pulih kembali menjadi sosok yang sangat luar biasa dan inspiratif tentunya bagi anak-anak di Kota Denpasar, Bali hingga Indonesia hingga internasional mungkin bisa. Sesuai dengan lagu ya Chan ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Jadi keluarga adalah peran penting di mana bisa mensupport Bli Jigo hingga bisa menjadi seseorang yang seperti sekarang ini. Iya bener banget tuh Kirtana. Jadi emang keluarga yang paling penting dan paling terdekat yang bisa kita sayangi dan kita ayomi agar nanti bisa pulih kembali. Betul sekali. Mungkin saya ada tambahan dikit nih. Oke, boleh Bli. Dengan kondisi saya seperti ini, itu nilai plus tuh banyak yang saya dapat. Nah, mungkin Tuhan sudah memberikan jalan kan. Nah, dulu awalnya tahu nggak, saya tuh bercermin, jangankan orang, Tuhan pun saya caci maki dalam hati. Leluhur saya caci maki dalam hati. Dari sekian ribu orang, dari 6.000 orang, kenapa harus saya seperti ini? Gitu loh. Nah, tapi di balik ini Tuhan ada maksud tertentu. Nah, kalau nggak saya seperti ini, mungkin saya nggak ketemu sama yang namanya Kota Denpasar, ketemu sama Ibu Laksmi Ayusaswati kan, selaku kepala Dinas Sosial Kota Denpasar. Mungkin saya nggak ketemu orang-orang hebat juga di sekitaran saya kan. Nah, seperti itulah. Makanya kembali lagi, saya ambil hikmahnya aja. Jadi nilai positif yang saya dapat dari kejadian seperti ini. Jadi memang sudah ada jalannya, betul, ya. Betul. Jadi teman-teman juga kalau misalnya punya masalah ataupun punya keterpurukan, jangan khawatir teman-teman, karena Tuhan itu masih punya jalan yang lain menuju Roma gitu. Betul sekali Chan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dengar-dengar juga Bli Jigo
Kalau boleh tahu, Bli Jigo juga sempat bekerja di Geraha Nawasena, itu benar ya Bli Jigo? Ya, betul. Itu sebagai apa Bli Jigo, kalau boleh tahu bisa diceritakan? Oke. Jadi saya bisa ceritakan nggak sedikit nih tentang Geraha Nawasena ini apa sih? Boleh secara Boleh? singkat. Ya, singkat ya. Nah, jadi Geraha Nawasena ini adalah rumah harapan disabilitas di Kota Denpasar. Jadi ini bukan berupa yayasan, ini adalah wadah di mana Dinas Sosial memberikan Geraha Nawasena atau gedung Geraha Nawasena ini itu di tahun 2022. Itu tepatnya di tanggal 2 Desember 2022 di mana diresmikan oleh Bapak Wali Kota kita, Bapak I Gusti Ngurah Jaya Negara yang sangat luar biasa, dan juga Ibu Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar kita yang sangat luar biasa juga. Nah, disinilah kita bisa berkumpul. Nah, Geraha Nawasena ini ada 4 organisasi yang masuk. Yang pertama itu adalah dari Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia, tapi Kota Denpasarnya. Yang kedua itu adalah dari Gerkatin, Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, tapi Kota Denpasarnya. Dan yang ketiga itu ada dari HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia di Kota Denpasar. Dan yang terakhir itu adalah NPCI, National Paralympic Committee Indonesia, tapi Kota Denpasar. Nah, NPCI ini adalah di mana semua atlet disabilitas ada di sana. Nah, jadi kebetulan seperti ini di wadah ini. Nah, kenapa kami memilih wadah? Kenapa kami memilih semua semua disabilitas ada di Geraha Nawasena ini? Karena kami pingin berbaur dan bergaul dan juga pingin menyatukan sahabat disabilitas ini. Jadi tidak ada saling perbedaan, enggak. Makanya slogan kita di Kota Denpasar adalah inklusi, yaitu kesetaraan. Ya, jadi kita setara, maupun non disabilitas maupun disabilitas kita sama, kita nggak ada perbedaan. Jadi saudara itu tidak hanya saudara. Nah, jadi kita ini saudara, termasuk Chandra juga sama Kirtana juga. Kita ini saudara, adik-adik semua kita saudara, seperti itu sih. Wah, bener-bener dari, kalau tidak salah Geraha Nawasena itu mempunyai julukan Rumah Harapan, benar ya, betul, ya? Rumah Harapan Jadi, Disabilitas di Kota Denpasar. Geraha Nawasena ini benar-benar inspiratif juga, karena dari sanalah juga bisa terbangun kekeluargaannya, terus kebersamaannya yang paling melekat pada Bli Jigo dan teman-teman maupun yang berada di sana. Betul. Nah, teman-teman, singkat cerita kita sudah di penghujung acara, dan sebelumnya terima kasih juga kepada podcast Kreativitas Siniar Sisma yang telah bisa membuat dan mengkolaborasi dengan Forum Anak Daerah Kota Denpasar, dan tentunya Bli Jigo yang menjadi bintang tamu yang sangat spesial pada acara hari ini. Tepuk tangan dulu semuanya. Terima kasih. Dan juga teman-teman, ini bukanlah akhir dari program kerja kita. Ini adalah awal dari program kerja kita, yaitu Merakit, Merajut Empati Rangkul Anak Disabilitas. Jadi teman-teman harus stay tune untuk menunggu kegiatan kita yang selanjutnya ya teman-teman ya. Dan kami ucapkan terima kasih. Saya Chandra dan Saya Kirtana pamit undur diri. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Dadah.